Hai Live Kids di rumah. Siapa yang excited dengan news minggu ini? Minggu ini Miss Olin akan berbagi informasi tentang saving di electricity. Listrik yang kita pakai di rumah berasal dari energi yang sangat besar. Salah satunya yaitu berasal dari pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut PLTA. Tapi nggak hanya itu saja. Ada juga pembangkit listrik tenaga batu bara, panas bumi, minyak, dan lain-lain. Energi tersebut bisa habis sewaktu-waktu jika tidak dikelola dengan baik. Nah, Miss Olin mau mengajak kalian semua untuk menghemat energi. Selain untuk mengurangi global warming, juga dapat membantu orang tua meringankan biaya pembayaran listrik. Gimana caranya ya? Yuk, kita belajar dari video berikut ini. Yang pertama, matikan lampu dan kipas angin atau AC di ruangan rumah yang sedang tidak dipakai atau saat kita mau meninggalkan ruangan tersebut. Yang kedua, kalau membeli mainan, sebaiknya pakai mainan yang menggunakan baterai sehingga kita tidak memerlukan listrik. Yang ketiga, sekolah online pastinya menggunakan peralatan elektronik seperti laptop, HP, atau komputer. Matikan setelah selesai dan kurangi bermain dengan gadget ya. Dengan begitu, kita bisa menghemat baterai gadget dan mengurangi frekuensi gadget untuk di-charge berulang-ulang. Yang keempat, siapa yang suka bosan di rumah dan suka buka tutup kulkas? Padahal tahu kalau isinya sama dan nggak ada yang mau diambil. Jangan terlalu sering membuka kulkas. Membiarkan pintu kulkas terbuka lama ataupun menutup kulkas tidak rapat dapat menyebabkan kebutuhan listrik meningkat dan supaya suhu kulkas tetap terjaga. Dengan informasi dan knowledge yang Miss share, pasti kita bisa melakukan penghematan listrik dan mengurangi global warming. Yuk kita berdoa sebelum memuji dan belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang siapkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Are you excited to praise Jesus? Yuk, taruh kedua tangan kalian di sebelah kiri. Oke. Ready, let's do it.
to see what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge, every test. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God, you are good. Life will get crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God, you are good. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God, you are good. Life will get crazy, wild and amazing. I'm trusting you, God, you are good. I'm trusting you, God, you are good. I'm trusting you, God, you are good. Jangan duduk dulu ya kids, masih ada nih lagunya. Siap ya? Good, good, good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gonna let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. I want the world to know just how I feel. They gotta know, your love is real. You love me just the way I am. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. Oh, 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 oh. Your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give. Your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning me upside down. I can't believe the way you love me more than I can contain. I'm gonna turn around and give it away. Oh, 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 oh. I'm gonna give it away. Oh, 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 I'm gonna give it away. Wow, luar biasa. Miss yakin kalian semua memuji Tuhan dengan semangat. Sebelum masuk firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu. Kau selalu setia menemaniku.
Hello New Life Kids. Halo, gimana nih kabar kalian semua? Sudah pada libur sekolah kan ya? Oh iya, bener Miss Fanny. New Life Kids di rumah pasti sudah libur sekolah nih. Ngomong-ngomong, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa nih Miss Fanny? Sudah nggak sabar ya Mr. Ezra? New Life Kids di rumah sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau iya, teriakkan, ya! Ya! Cerita hari ini dengan judul Just Like Fire yang telah terjadi di masa lalu di tanah yang bernama Babel. Raja Babel pada waktu itu bernama Raja Nebukadnezar. Dia adalah tipe pria go big or go home. Maksud dari ungkapan ini adalah seseorang yang menjalani sebuah rencana dengan penuh totalitas, berani, dan menantang. Go big yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar ini adalah dia membuat patung emas yang besar. Patung emas yang tingginya 60 hasta atau sama dengan 90 kaki. Atau berapa meter ya? Coba tebak. Aku tahu. 30 meter, Mr. Ezra. Betul sekali. Tingginya seperti ketinggian gedung perkantoran besar. Wih, tinggi banget tuh. Patung tersebut didirikan di dekat kota di dataran luas Dura. Raja Nebukadnezar mengundang para pejabat kerajaannya untuk datang ke pertemuan khusus untuk menghormati patung tersebut. Di antara mereka ada 3 orang Yahudi yang dibawa ke Babel sebagai tawanan. Mereka bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiganya tiba di dataran Dura, di mana semua pejabat lainnya telah berkumpul di depan patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian, datanglah seorang utusan raja menyampaikan perintah dari raja. Setiap kali orang banyak mendengar suara trompet, seruling, kecapi, dan harpa, semua orang harus sujud dan menyembah patung emas itu. Dan setiap orang yang tidak melakukannya, mereka akan dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. Setiap pejabat kerajaan sujud menyembah ke tanah, kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebagian dari mereka mendapati bahwa ketika orang tersebut tidak sujud menyembah, dan mereka pergi untuk memberitahukannya kepada raja. Mereka berkata, "Ya raja, kekalah hidup tuanku." Kemudian orang-orang itu mengingatkan raja akan perintah yang telah dia berikan, bahwa setiap kali orang-orang mendengarkan suara, mereka harus apa, kids? Yap, mereka harus membungkuk dan menyembah patung emas tersebut. Tetapi tidak oleh ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mematuhi perintah raja. Kok berani sekali ya mereka tidak patuh sama perintah raja? Bagaimana ya kira-kira respon raja begitu mengetahui bahwa ketika orang tersebut tidak patuh? Biasanya nih ya, kalau kayak gitu raja bakal marah. Bener nggak Mr. Ezra? betul sekali. Raja sangat marah. Raja menyuruh ketiga pria itu untuk dibawa kepadanya dan menghadap kepada raja. Lalu, apa yang dikatakan raja kepada 3 orang tersebut? Yuk kita baca sama-sama di kitab Daniel 3 ayat 14. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sadrak dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka tidak akan membungkuk dan menyembahnya. Dan dikatakan di ayat yang ke-17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Tentunya Raja Nebukadnezar sangat marah mendengar perkataan Sadrak dan teman-temannya. Lalu, Raja memberi perintah untuk membuat tungku yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. 7 kali lebih panas dari biasanya? Oh tidak, pasti panas banget tuh Mr. Ezra. Terus setelah itu, tungku itu diapakan ya Mr. Ezra? Iya, panas banget tuh. Setelah itu, Raja Nebukadnezar menyuruh beberapa prajurit terkuatnya, seperti Mr. Ezra gini nih yang kuat. Hehe. Hahaha, bisa aja nih Mr. Ezra. Untuk mengikat dan melemparkan Sadrak dan teman-temannya ke dalam tungku. Piu. Kasihan mereka Mr. Ezra. Tubuhnya pasti bakal terbakar semua. Gosong dan bisa-bisa mereka mati. Eits, tunggu dulu. Tahu nggak Miss Fanny apa yang terjadi setelahnya? Bentar, coba aku pikir dulu. Oh, aku tahu Mr. Ezra. New Life Kids di rumah, ada yang tahu nggak apa yang terjadi setelahnya?
Apa coba? Tiba-tiba, Raja Nebukadnezar terkejut dan bangun dengan segera. Dia tidak hanya melihat 3 orang saja di dalam api, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yep, betul sekali. Ada 4 orang. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari tungku perapian. Saat ketiga pria itu keluar, semua orang bisa melihat bahwa api belum membakar mereka loh. Wow, amazing. Iya loh, bahkan rambut di kepala mereka tidak ada satu pun yang hangus. Jubah yang mereka gunakan tidak berubah sama sekali. Dan bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Oh wow, padahal rambut kan mudah sekali terbakar ya Miss Fanny. Rambut Mr. Ezra kalau kena api dari lilin aja bisa terbakar. Terus cepat-cepat dipadamkan supaya tidak merambat dan kulit kepala kita tidak terbakar dan melepuh. Kalau semuanya rambut terbakar, nggak punya rambut, gundul dong. Wah, yang dialami oleh Sadrak dan teman-temannya pasti berkat pertolongan Tuhan nih. Betul, oleh karena itu Raja sangat terkesan sehingga berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Raja bahkan datang dengan memberikan posisi yang lebih tinggi di kerajaan kepada mereka bertiga. Dan semua ini terjadi karena mereka tidak mau sujud kepada patung emas. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keyakinan penuh. Mereka tetap berpegang teguh pada apa yang mereka yakini, walaupun mereka tahu bahwa mereka sedang dalam bahaya besar. Mereka tahu mereka bisa menjadi kuat karena Tuhan ada bersama mereka. Kamu juga bisa yakin sama seperti mereka. Trust that God is always with you, apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Setelah Yesus mati dan bangkit kembali, hal terakhir yang ia katakan kepada murid-muridnya adalah, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ketika kamu harus melakukan suatu hal yang mungkin akan membuatmu takut, God is with you. Ketika kamu merasa tidak mampu dengan mengerjakan tugas, God is with you. Ketika kamu membutuhkan kekuatan, God is with you. Ketika kamu merasa kamu satu-satunya, kamu tidak sendiri. God is with you. Bottom line hari ini, trust that God is always with you. Yuk kita katakan sama-sama dengan suara yang lantang. Trust that God is always with you. When we remember that, we can have true confidence. Sebelum kita akhiri firman hari ini, let's pray. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau tidak hanya menciptakan kami dan mengasihi kami saja, namun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami juga. Kami sangat bersyukur bahwa kami dapat percaya sepenuhnya padamu, bahwa Engkau selalu bersama kami, seperti Engkau menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami tahu Tuhan, bahwa hal itu dapat memberikan keyakinan pada kami untuk tetap teguh pada hal yang benar, apapun yang terjadi. We love you God, in Jesus' mighty name we pray, Amen. Good in a crazy way. God's love changed me more than I can say. Can't keep this in, gonna let it out. Gonna tell the whole world that your love is spinning me round and round. Yeah, it's turning
Halo friends, masih ingat cerita Alkitab tadi tentang siapa? Ya, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekarang Miss mau tes kalian nih, apakah kalian tadi dengar-dengar firman Tuhan dengan baik? Yuk kita mulai kuis hari ini ya, siap? Yang pertama, kapankah orang-orang harus sujud menyembah pada patung Baal? Apakah di siang hari atau ketika mendengar suara sangkakala dan bunyi-bunyian? Ya, yang kedua jawabannya ketika mendengar suara sangkakala dan mendengar bunyi-bunyian. Sekarang yang kedua ya, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego sujud menyembah pada patung Baal? Iya enggak ya? Tentu tidak dong. Yang ketiga, hukuman apa yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka dimasukkan ke dalam tungku api atau ke dalam penjara? Ke dalam tungku api. Dan yang keempat, apa yang terjadi saat mereka berada di dalam tungku api? Apakah api itu menjadi padam? Atau ada 4 orang di dalam tungku api tadi? Ada 4 orang di dalam tungku api. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar dan baju mereka berbau api atau bau hangus? Ya atau tidak? Tentunya tidak. Good job friends, kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Kalian hebat. Sepertinya ada teman-teman yang baru pertama kali mengikuti online service minggu ini nih. Yuk kita sama-sama katakan, welcome to the family. Kalian bisa mengisi link welcoming card yang berada di description box bawah ini ya. Oh ya, seperti biasa, minggu depan kita masih ketemu kembali via YouTube jam 9. Oke, see you next week and Jesus bless you.